Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa ngobrol bareng Gus Faris. Yang kebetulan malam ini Gus Faris juga baru pulang pengajian dari Malang ya Gus ya? Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Ini langsung saja Gus. Bagaimana tanggapan Gus Faris itu tentang kejadian di Tangerang yang informasinya bahwa ada anggota Banser atau Ansor ya Gus ya yang dianiaya oleh kelompoknya Bahar Smith itu. Ya, itu keterlaluan sekali ya. Itu sangat keterlaluan. Itu tindakan premanisme yang tidak bisa dibiarkan. Maka kepolisian harus segera mengusut masalah itu. Kenapa? Karena kalau melihat dari kronologinya atau kronologisnya, Banser itu datang ke tempat pengajiannya Bahar itu murni ingin ikut pengajian. Dia tidak pakai atribut Banser, apalagi sampai bawa senjata. Sama sekali tidak. Lalu kemudian setelah pengajian dia ingin bersalaman dengan Bahar. Dengan alasan pengamanan, dengan alasan pengamanan dia ditarik lalu dianiaya dan dikeroyok. Bahkan ada cerita dimasukkan ke dalam ruangan ya, sampai si Baharnya sendiri ikut menganiaya. Ini kan tindakan keterlaluan, ketindakan yang sangat keterlaluan, tindakan premanisme yang tidak bisa dibiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi Banser seperti itu kan, dilecehkan seperti itu kan nggak satu kali dua kali oleh kelompok mereka. Maka saya mengatakan kalau kelompok mereka ini memang tidak suka dengan kita, kelompok mereka ini tidak suka dengan NU. Cuma dia untuk menyerang Kiai mungkin tidak berani, akhirnya menyerang Banser ya. Menyerang Banser, menyerang Ansor. Maka di sini Ansor nggak boleh diam. Saya ini kader Ansor Kang Sinyo. Ya saya jelas tidak terima ketika melihat Banser seperti itu kan. Saya juga jelas tidak terima. Saya mengutuk banget dengan tindakan si Bahar Smith dan kelompok-kelompoknya terhadap Banser seperti itu. Nah, melihat dinamika seperti ini, saya meminta kepada teman-teman Banser untuk tidak memiliki satu persepsi khususnya kepada PWI dan Laskar Sabilillah sebagai organisasi saingannya. Tapi karena bisa berdampingan malah ya. Iya, karena sudah tahu mereka ini nggak suka dengan kita dan sudah banyak kejadiannya teman-teman Banser di lapangan itu dilecehkan oleh kelompok mereka. Ini masih ada saja beberapa Banser, beberapa teman-teman Banser yang mengatakan bahwa Banser tidak boleh ikut PWI-LS. Kalau ikut PWI-LS dianggap selingkuh organisasi. Maka kemarin dalam pernyataan saya mengatakan siapapun yang melarang Banser ikut serta di PWI-LS goblok. Dan omongan saya terbukti kan di hari ini kan. Iya. Apa masih mau membela kelompok mereka? Yang akhirnya merugikan sendiri. Iya, merugikan sendiri. Masih mau kita dilecehkan sama mereka seperti itu? Masih mau kita ini diinjak-injak harga dirinya oleh kelompok mereka seperti itu? Maka saya ingatkan kepada teman-teman Banser, jangan begitu. PWI dan LS ini punya tujuan dan punya misi utama mengembalikan masyarakat kepada Kiai dan ulama NU. Kalau masyarakat ini kembali kepada Kiai dan ulama NU, otomatis kembali kepada NU. Kalau kembali kepada NU, ya otomatis kembali kepada Ansor untuk yang pemudanya. Iya. Balik kepada Banser untuk yang pemudanya. Warga NU yang muda, perempuan kembali ke Fatayat, yang ibu-ibu kembali ke Muslimah, kita kembali ke Nahdlatul Ulama. Kan seperti itu maksudnya.
Kok malah ada yang ngomong Banser nggak boleh ikut PWI-LS, dianggap selingkuh organisasi. Sekarang terbukti omongan saya. Saya bilang siapapun yang melarang PWI Banser itu ikut PWI dan Laskar Sabilillah goblok. Terbukti di hari ini. Kita dilecehkan seperti itu. Dilecehkan sama orang-orang macam kayak si Bahar Smith seperti itu. Ansor harus mengambil tindakan tegas dalam hal ini. Nah, dalam hal ini bukan hanya sekedar mengambil tindakan tegas, tapi harus mendampingi kasus ini sampai selesai. Biar si Bahar dapat pelajaran. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, Bahar masih merasa jumawa. Iya. Bahar masih merasa jumawa. Bahar masih merasa paling hebat. Bahar masih merasa paling kuat. Maka di hari ini saya berharap sudahlah, kita itu jangan punya persepsi bahwa membahas polemik nasab yang selama ini dilakukan oleh para kiai, para ulama, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, jangan dianggap hal yang nggak penting. Jangan dianggap hal yang remeh. Terbukti kan mereka melecehkan kita seperti itu. Perjuangan PWI dan Laskar Sabilillah, utamanya saya lah ya, ketika di panggung kemudian saya ini mengkritik habis tentang perilakunya Habib-Habib tolol itu, ya jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena memang begitu perilakunya mereka. Meremehkan Banser berarti meremehkan ulama NU. Meremehkan Ansor berarti meremehkan ulama NU. Itu yang harus jadi catatan anak-anak Ansor di hari ini. Itu yang harus jadi catatan anak-anak Banser di hari ini. Nah, maka kemarin ketika saya ini pengajian keliling di Jawa Timur, dari mulai Malang, saya ngobrol dengan banyak teman-teman Ansor di sana. Semuanya marah dengan kondisi seperti itu. Bahkan teman-teman PWI dan teman-teman Laskar Sabilillah itu juga ikut marah Banser begitu atas kejadian ini. Ikut marah. Yang padahal dulu itu dari teman-teman Banser sendiri ada yang mengatakan nggak boleh ikut PWI-LS kan Banser kan, karena dianggap selingkuh organisasi. Bansernya mengatakan seperti itu, PWI-LS-nya melihat Banser seperti itu kan tersinggung, marah. Jadi sudah, ayo bersinergi, selamatkan NU. Maaf Kang Sinyo, saya ngomong begini kenapa? Ini untuk membesarkan NU, untuk menyelamatkan NU dari perilaku kabib-kabib kayak macamnya si Bahar ini. Satu ya. Yang ketiga, maaf kalau mungkin ini omongan saya sedikit kasar. Saya bukan nggak tahu kalau di beberapa pengurus NU itu masih ada yang lebih manut ke Habib daripada ke Kiai. Saya bukan nggak tahu, dan ini harus itu jadi koreksi kita bersama. Ini harus jadi koreksi kita bersama. Saya harus ngomong begini. Maaf, ini banyak pengurus NU yang masih lebih nurut pada Habib daripada pada kiainya. Bahkan dia diatur oleh Habib. Saya bukan tidak tahu, saya tahu, dan ini harus menjadi koreksi dan ini harus menjadi evaluasi bagi kita bahwa kelompok mereka sampai kapanpun tidak akan pernah suka dengan kita. Tidak ada judulnya mereka ini suka dengan kita. Yang ada mereka masuk ke NU itu untuk memanfaatkan NU untuk kepentingan kelompok mereka. Ini hasil bacaan saya dan ini hasil dari analisa saya. Seperti itu. Oh iya Gus, dengar-dengar dulu juga waktu pernah dipersekusi katanya dulu ya. Betul. Itu katanya ini pelakunya Habib juga yang menggerakkan persekusi itu. Betul. Kalau nggak salah ya itu namanya Umar itu, yang sekarang ini diusir oleh masyarakatnya. Nah, setelah masyarakatnya tahu, sadar bahwa mereka ini terprovokasi, akhirnya si Umar itu diusir.
Ya memang dia yang menggerakkan masyarakat dan dia yang vokal bicara di depan saya ketika itu. Itu tahun 2018. Iya, betul. Berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Berarti itu Sudah ada Ada, intrik Yang- kelompok mereka ini menggerakkan massa untuk menghalangi saya memimpin kirab satu negeri. Iya. Gerakan pemuda Ansor yang punya tujuan adalah mempererat tali persatuan antar bangsa di Indonesia. Kirab satu negeri kan dibagi per wilayah tuh. Ada wilayah dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Utara, Indonesia Selatan. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah persatuan Indonesia. untuk kebangsaan. Nah, ketika kelompok yang saya pimpin dipersekusi dan pelakunya adalah kelompok Baalwi, namanya Umar. 2018 Sudah begitu ya. sudah seperti itu terhadap kita. Bisa dikatakan sudah ada indikasi mau nggak beres ya berarti ya. Bukan indikasi, itu sudah satu tanda kalau mereka memang nggak suka dengan kita. Dia nggak suka dengan kita, nggak suka dengan program kita yang waktu itu mengusung tema Islam Nusantara. Iya. Yang Oh, padahal iya. Islam Nusantara itu kan bukan agama baru, bukan mazhab baru. Islam Nusantara itu apa? Khasais, ciri khas. Islam Indonesia. Ciri khas Islam Indonesia. Ketika saya terangkan itu, mereka tetap nggak terima. Dan yang menggerakkan massa di kala itu, ya kelompok Habib, kelompok Baalwi. Wallahu alam backgroundnya apa? Kalau katanya backgroundnya adalah HTI dan FPI. Tapi yang jelas yang saya lihat di lapangan, yang menggerakkan, ya Habib itu. Umbar itu ya. Baalwi Umar itu yang sekarang katanya diusir dari masyarakat. Itu kan jadi satu indikator harusnya bagi NU Iya. bahwa kelompok mereka ini memang nggak suka dengan kita. Sementara itu agendanya termasuk agenda nasional ya. Iya, mereka nggak suka dengan kita. Kalaupun ada di kelompok mereka ini masuk ke NU, harusnya pengurus NU curiga dong. Harusnya. Maka ke depan NU harus screening betul. Harus screening betul. Siapa yang harus duduk di kepengurusan NU, siapa yang gak boleh duduk di kepengurusan NU. Iya. Karena maaf sekali lagi, saya tahu ada beberapa pengurus NU yang diatur oleh Habib. Saya tahu. Masih ada ya. Masih ada lebih nurut ke Habib daripada ke Kiai dan ulama. Masih ada. Maka menurut saya dengan peristiwa ini mari kita ambil pelajaran bersama-sama. Iya. Bahwa siapapun yang berjuang untuk NU, siapapun yang berkhidmah untuk NU, ya harus sama-sama kita dukung. Gak boleh kemudian ada bahasa-bahasa yang gak enak didengar itu. Bukti sekarang ini, alhamdulillah Allah membuktikan apa ucapan saya. Dulu ketika ada orang yang mengatakan Banser tidak boleh gabung PWI LS, saya bilang kan siapapun yang melarang Banser gabung dengan PWI LS, orang goblok. Bukti sekarang. Mau ngomong apa sekarang? Iya. Ya kan? Sekarang teman kita Banser yang jadi korban. Jadi sekali lagi dalam hal ini Ansor nggak boleh diam. LBH Ansor jangan hanya LBH Tangerang. LBH Ansor Pusat harus turun tangan. Satkornas harus turun tangan. Pengurus Ansor Pusat harus turun tangan. Saya kader Ansor. Supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini ya Gus. Saya nggak terima teman-teman Banser seperti itu kan. Teman-teman PWI juga nggak terima Ansor dilecehkan begitu. Karena melecehkan Ansor, melecehkan Banser berarti melecehkan kiai dan ulama. Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir dalam kaitannya dengan kasus ini, saya minta kepada pihak kepolisian untuk segera menuntaskan masalah ini. Seret itu Bahar bin Smith beserta anak buahnya yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Banser. Kenapa? Karena saya khawatir. Saya kemarin berkunjung ke beberapa daerah di Jawa Timur, semua kiai-kiai dan Banser, teman-teman Banser, teman Ansor marah semua.
Saya takut nanti ini ada gerakan yang jauh lebih besar untuk memprotes masalah ini. Saya takut nanti akan ada gerakan dari teman-teman Banser, Ansor yang lebih besar untuk memprotes masalah ini karena ketidakpuasannya terhadap tindakan kepolisian. Terus karena PWI dan teman-teman LS juga tersinggung dengan masalah ini, saya khawatir nanti gerakan ini juga akan bergabung antara Banser dengan PWI dan LS. Akan ada gabungan antara Banser dan PWI LS untuk bergerak memprotes atas tindakan premanisme si Bahar Smith itu. Maka saya minta kepada kepolisian agar segera menindak ini dengan cepat, tangkap seret itu Bahar Smith. Ini jelas-jelas tindakannya tidak bisa ditinggal. Begitu Kang. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita selesai ngobrol santai dengan Gus Faris, dan semoga ada hikmahnya buat semua masyarakat, khususnya semua warga NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.